Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dan pembahasan tema yang akan dikaji pada pagi hari ini sampai kurang lebih setengah jam ke depan adalah tentang haramnya perbuatan zina. Ya, materi kita haramnya perbuatan zina serta dampak buruknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita tahu apa itu zina, ya ini sudah populer sekali. Tanpa didefinisikan pun, baik secara bahasa maupun istilah, kita semua faham. Tapi tetap kita akan sampaikan nanti apa itu makna bahasa, makna istilah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini perbuatan, bukan perbuatan manusia. Ya, kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan makhluk Allah lain seperti binatang. Jadi perbuatan zina ini sebenarnya perbuatan binatang yang menggila di kalangan manusia, gitu ya. Bahkan menjadi tren di masyarakat dunia. Jadi pada dasarnya zina ini perbuatan binatang. Ya, binatang kalau ketemu dengan betinanya atau betina ketemu dengan pejantannya, mereka tidak ada yang namanya ikatan pernikahan. Ketika mereka bersyahwat, mereka langsung menyalurkan syahwatnya. Nah, ini binatang. Nah, manusia tentu berbeda dengan binatang. Tetapi sayangnya perbuatan ini, perbuatan zina, merebak bukan hanya di kalangan hewan-hewan, tetapi juga di kalangan manusia. Nah, ini bisa kita perhatikan ya. Kita bisa baca berita-berita di mana tempat-tempat perzinaan itu merebak, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil, baik di Amerika, Eropa, bahkan di benua Asia, serta di Afrika juga sudah banyak sekali. Ya, di pedalaman-pedalaman Afrika, ya di negara-negara Asia, bahkan tidak terkecuali di negara kita ini. Negara kita juga terjadi banyak perzinaan, tempat-tempat perzinaan, dan tidak jarang kita baca berita-berita tentang adanya seks party, ya, seks party atau pesta seks yang diadakan oleh anak-anak remaja. Dan ini sangat miris sekali, ya, sangat miris sekali. Bahkan budaya seperti ini sudah mulai dicoba oleh musuh-musuh Islam untuk dipopulerkan di negeri-negeri Arab. Ya, di negeri-negeri Arab, dengan dibuatkannya klub-klub malam di negara-negara Arab. Nah, sungguh ini memprihatinkan ya. Jadi perbuatan zina ini perbuatan yang sangat buruk, dan ini perbuatan dosa yang bisa berpotensi dikerjakan oleh siapa saja, karena semua orang pasti punya syahwat. Jadi modal untuk berbuat zina itu syahwat. Kalau koruptor itu hanya bisa dilakukan oleh para pejabat atau orang yang punya akses keuangan. Korupsi ya. Kemudian membunuh. Dosa membunuh itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah tidak punya rasa kasihan. Ya, membunuh. Tapi perbuatan zina ini
ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik remaja, dewasa, kaya, miskin, tua atau muda, baik penduduk kota maupun penduduk desa. Ya, jadi jangan kita anggap remeh perbuatan zina mah hanya terjadi di kota-kota. Oh, tidak. Di desa-desa juga ada. Ya. Bahkan di desa-desa itu perbuatan zinanya tidak terekspos oleh media massa. Faktanya ada. Ya, faktanya ada. Terjadi aborsi di mana-mana. Ya. Kehamilan di luar nikah. Itu terjadi di desa maupun di kota, tua maupun muda. Nah, inilah yang penting kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan sampai perbuatan yang sangat buruk ini terjadi pada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab ini memang sangat berpotensi terjadi pada siapapun, baik orang yang awam maupun orang yang alim, baik dia seorang murid atau seorang guru, tidak terkecuali. Betapa banyak para guru yang juga terjatuh ke dalam perbuatan seperti ini. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina ini secara definisi, ya langsung saja kita kepada definisi istilah, yaitu seseorang melakukan hubungan suami istri kepada bukan pasangan sahnya atau bukan kepada budaknya. Ini zina. Jadi melakukan hubungan suami istri, hubungan kelamin, tetapi bukan kepada pasangan sahnya. Ini yang disebut dengan perbuatan zina. Dan perbuatan zina ini sudah diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ya, ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian itu mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya zina ini adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang amat buruk. Nah, tentang buruknya zina tentang buruknya zina ini kadang dianggap remeh oleh sebagian kalangan. Mungkin dia terkecoh dengan pembahasan misalnya orang yang berbuat riba itu dosanya lebih berat daripada zina, gitu ya. Jadi dianggap, oh saya mah kalau zina masih mending lah daripada dia riba. Tidak seperti itu. Zina ini juga sangat besar sekali. Kenapa besar? Karena perbuatan zina, kata Nabi SAW, itu bisa membuat orang terjatuh ke dalam kekufuran. Tapi kufur asghar, hilangnya iman. Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang sedang berzina padahal saat itu dia beriman. Tidaklah beriman orang yang berzina ketika dia berzina. Begitu maksud hadisnya ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis ini menerangkan bahwa orang mukmin ketika dia sedang melakukan perbuatan zina, maka ketika itu hilanglah imannya. Ya, hilanglah imannya. Kenapa? Karena dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi beriman kepada surga, tidak lagi beriman kepada neraka, dia tidak takut lagi kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina itu beriman saat dia melakukan perbuatan zina. Jadi orang yang sedang berzina dia tidaklah beriman pada saat itu. Tidak beriman. Ya, kata para ulama, tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna imannya. Ya, artinya kufur asghar. Jadi setiap ada kata-kata tidak beriman, kata-kata kufur, ketika ada dalil lain yang menunjukkan bahwa ini bukan kufur akbar, berarti dia kufur asghar. Kenapa ini bukan kufur akbar? Karena orang yang berzina itu ketika meninggal dunia masih disolati oleh kaum muslimin. Berarti dia tidak dikafirkan. Sehingga kata-kata tidak beriman pada hadis ini maksudnya tidak beriman dalam arti kufur asghar. Kufur asghar ini dosa besar. Kufur asghar ini dikit lagi menyentuh kepada kekufuran akbar. Kufur akbar.
Ya, sama seperti syirik asghar. Syirik asghar itu mendekati syirik akbar. Orang yang terbiasa melakukan syirik asghar, ya syirik asghar itu biasanya orang yang pakai jimat, itu syirik asghar itu. Syirik asghar pakai jimat. Ya. Itu syirik asghar. Tetapi itu bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Begitu juga kufur asghar. Ya, perbuatan zina ini kufur asghar. Dan dia kalau dilakukan secara terus-menerus, dia tidak ada penyesalan, maka dia bisa terjatuh ke dalam kekafiran, kufur akbar. Nah, kemudian keburukan yang selanjutnya yang kedua, dosa yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka, ini dosa karena zina. Nabi SAW pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa itu? Ada dua, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, ini dua perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Dan sebaliknya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara, faqala al-fam wal farj. Beliau ditanya tentang dua perkara yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam neraka. Apa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan mulut dan juga farj. Farj itu kemaluan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, ini fakta yang sangat nyata sekali, bahwa perbuatan yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka, ya ini, mulut. Dosa yang diperbuat oleh mulut banyak sekali, berdusta, bersumpah palsu, ya, berjanji dengan janji-janji palsu. Kemudian apalagi? Ghibah, namimah. Ya, banyak sekali. Mencaci maki orang. Dan kemaluan, ya. Dosa kemaluan itu apa? Cuma satu. Kalau dosa mulut banyak, tapi dosa kemaluan dia cuma satu, zina. Tidak ada yang lain. Dan dua perkara ini yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan keburukan yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi pelaku zina ini sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa orang yang berzina adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Ya, dicambuk 100 kali bagi yang ghairu muhsan, bagi yang belum pernah menikah. Adapun bagi yang sudah menikah, ini hukumannya dirajam. Ya, dirajam. Bisa kita bandingkan hukuman. Kalau ada orang bilang perbuatan riba lebih besar dosanya dari zina, tapi apakah ada hukum riba itu dirajam? Ada tidak orang berbuat riba dirajam? Oke, dia katakan, oh dia riba, dia dosanya lebih besar daripada zina. Zina masih agak mending. Tapi apakah ada orang riba dirajam? Nah, orang berzina ini dirajam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita berbuat zina, na'udzubillah, sementara kita sudah menikah, maka dirajam. Rajam itu hukuman yang diterapkan oleh negara Islam dengan menghukum orang tersebut di hadapan orang banyak. Ditanam tubuhnya separuh badan, kemudian disaksikan oleh orang-orang, dilempari dengan batu kerikil. Batu kerikilnya bukan sebesar ini ya, lebih kecil lagi, supaya dia merasakan sakitnya, merasakan penyiksaan di dunia. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW kepada seorang wanita Gomidiyah. Wanita Gomidiyah ini dia mengaku kepada Nabi SAW pernah melakukan perbuatan zina. Ya. Dan memang kebanyakan hukuman rajam ini diterapkan karena pengakuan di zaman Nabi SAW. Karena sangat sulit sekali membuktikan seseorang terjatuh pada zina. Dia harus membutuhkan 4 orang saksi. Dan 4 orang saksinya ini harus benar-benar melihat seperti ember yang masuk ke dalam sumur.
Kalau cuma 1 orang tidak diterima persaksiannya, 2 orang tidak diterima, 3 orang tidak diterima, 4 orang dan 4-empatnya ini bersumpah bahwa dia melihat orang itu melakukan zina sebagaimana ember masuk ke dalam sumur, maka baru diterapkan hukuman, diterima persaksiannya. Dan ini sangat sulit, makanya di zaman Nabi hampir tidak ada. Ya bahkan saya juga belum tahu apakah ada orang yang dituduh berzina dengan 4 orang saksi kemudian dijatuhi hukuman cambuk atau hukuman rajam. Kebanyakan mereka itu adalah pengakuan, ya pengakuan sendiri. Sebab memang sangat sulit untuk menuduh zina. Karena kalau tuduhan tidak terbukti, maka yang menuduh itulah yang akan dihukum. Begitu ya. Makanya orang nggak boleh sembarangan nuduh orang berzina, karena dia sendiri nanti yang dihukum, karena sudah mencemarkan nama baik seseorang. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukuman di dunia ini, hukuman zina dan hukuman di dunia maupun akhirat, orang berzina dengan mahram ini lebih berat daripada berzina dengan non mahram. Di dalam hadis dikatakan, man waqa'a ala dzati mahramin faqatuluhu. Siapa yang menzinahi mahramnya maka bunuhlah dia. Ya, bunuhlah dia. Nih, hadis riwayat Al-Hakim dan hadisnya sahih. Jadi sekali lagi ini dosa yang sangat besar, tidak bisa diremehkan. Ya, kalau orang berzina dengan mahram, naudzubillah min dzalik, hukumannya dibunuh. Karena sangat rusak sekali. Ini perbuatan binatang. Yang berzina dengan mahram itu binatang. Begitupun yang bukan mahram, ya sama, perbuatan binatang juga. Kemudian yang keempat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina ini adalah sebagai pertanda dekatnya hari kiamat. Ya, tersebarnya perbuatan zina adalah pertanda dekatnya hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis saati ay yaqilal ilmu wa yadharul jahlu wa yadharuz zina wa taqthurun nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna lil khamsina imra'atanil qayyimul wahid. Di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Tanda-tanda kiamat ada 2 tanda. Pertama, sedikitnya ilmu, tersebarnya kebodohan, dan yang ketiga, merebaknya perzinaan. Merebaknya perzinaan. Kemudian tanda keempat, wanita akan semakin banyak jumlahnya dan pria akan semakin sedikit jumlahnya. Dan ini adalah kenyataan nanti yang akan terjadi, dan kita wajib beriman bahwa hal seperti ini nanti akan terjadi, dan tanda-tanda seperti itu sudah mulai terlihat. Apa tanda-tanda yang selanjutnya? Kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang bersetubuh di pinggir-pinggir jalan layaknya keledai. Dan Ibnu Umar berkata, apakah betul hal itu akan terjadi wahai Nabi SAW? Maka beliau meyakinkan, iya, itu nanti akan terjadi. Orang akan berzina di jalan-jalan, di jalan-jalan. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya, mengatakan bahwa hatta yaqula ar-rajulu ila imra'ati fayaftarishuha fit tariq fayakunu khiyaruhum yawma idzin man yaqul law wa ra'aitaha wa ra'a hadzal ha'id. Ya, sampai-sampai orang terbaik pada waktu itu hanya bisa berkata, cobalah engkau lakukan di balik dinding ini. Ya, ini hadis riwayat Abu Ya'la, dan ini hadis yang sahih juga, menguatkan hadis yang tadi. Ya, menambahkan hadis keterangan yang tadi bahwa orang berzina di jalan-jalan, sampai orang yang paling baik saja hanya bisa mengatakan kalau seandainya kamu lakukan di balik tembok, jangan di pinggir jalan. Itu orang yang paling baik hanya bisa seperti itu perkataannya. Dan hal seperti ini juga sepertinya sudah terjadi di zaman sekarang. Ya, kalau kita lah, ya kita nih ketemu orang di pinggir jalan lagi berpacaran, kira-kira apa yang kita katakan? Kita paling hanya bisa berkata, kamu jangan pacaran di sini. Kamu jangan pacaran di sini. Paling hanya bisa seperti itu. Dan di akhir zaman juga nanti seperti itu. Ketika ada orang berzina di pinggir jalan, orang soleh hanya bisa mengatakan, kamu jangan berzina di sini. Kalau mau zina di sana, ya di balik tembok atau di balik semak-semak dan lain sebagainya. Hanya bisa begitu.
saking merebaknya dominasi kemaksiatan. Jadi ketika di masyarakat kita kemaksiatan mendominasi, maka kebaikan akan luntur. Jadi makanya kita ini berusaha membentuk masyarakat Islami supaya masyarakat kita itu didominasi oleh kebaikan. Ya, seperti kalau kita punya gelasnya diisi dengan air berwarna hitam, itu kalau kita isi dengan air putih yang banyak, maka air yang berwarna hitamnya akan semakin pudar, dan lama-lama akan hilang. Ini yang disebut dengan arus dominasi kebaikan. Tapi kalau air yang bersihnya sedikit, gelas itu nggak berubah warna, tetap hitam. Malah air yang sedikitnya yang kalah. Ya, air bersihnya yang kalah, yang ikut-ikutan hitam. Dan ini yang terjadi ketika masyarakat didominasi oleh norma-norma yang non-Islami. Kemudian yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina ini sangat buruk sekali karena pelakunya bisa terjangkit penyakit yang sangat mematikan. Ya. Lam yadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasya fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhi madaw. Tidaklah perbuatan zina menyebar pada suatu kaum sampai mereka terang-terangan melakukannya, melainkan akan menjalar ke tengah-tengah mereka penyakit wabah ta'un. Dan bukan cuma satu penyakit ya, satu lagi ada, dan penyakit-penyakit lainnya yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. At-ta'un wal auja'. Jadi ada ta'un, ada wabah yang merebak, ada juga penyakit-penyakit mematikan lain yang baru muncul, yang belum ada pada zaman-zaman terdahulu. Nah, ini hukuman di dunia, azab di dunia bagi orang-orang yang berzina. Dan kita yang tidak melakukan zina jangan merasa aman, karena yang namanya penyakit menular seksual itu bisa saja terjangkit kepada bukan pelaku. Ya, karena yang namanya virus itu bisa menyebar. Virus bisa menyebar. Yang sudah kita pahami bersama. Sudah pakai masker pun bisa terkena. Makanya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Dan takutlah kalian itu kepada azab yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Jadi kalau ada orang berbuat zina dan tidak dicegah, maka penyakitnya menular, bukan hanya diidap oleh mereka saja, tapi juga bisa berdampak kepada masyarakat di sekelilingnya. Ketika datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, maka yang terkena bukan hanya pelakunya. Ya, oleh karenanya kita wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Ini alasan kita beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau mereka ditimpa azab, kita juga akan terkena azabnya. Ya, tentu saja beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang keenam, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh kita seperti tangan, kaki, kulit, telinga dan mata ini bisa terjatuh dalam perbuatan zina. Zina-zina kecil. Dan juga bisa terjatuh ke dalam zina besar, yaitu zina kemaluan. Dan semuanya nanti ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nur ayat ke-24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat itu lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Jadi ketika kita melakukan perbuatan maksiat, maka semuanya nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang akan dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak buruk yang ketujuh, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina ini bisa merusak nasab manusia. Jadi nasab orang jadi tidak jelas. Dia anaknya siapa? Kemudian bisa juga menjatuhkan harga diri, wibawa atau nama baik seseorang.
ya harga diri, wibawa, nama baik itu jatuh, langsung jadi buruk. Ya, seorang artis misalnya ya, artis terkenal, banyak fansnya. Ketika dia terjatuh dalam perbuatan zina, langsung buruk. Ya, langsung dikecam, langsung dimusuhi oleh banyak pihak, langsung dicaci maki dan lain sebagainya. Begitu juga dengan orang-orang penting. Ya, tidak peduli jabatannya apa. Entah dia pejabat daerah, pejabat pusat, atau dia pejabat di lingkungan kantor tertentu. Ketika dia terjatuh dalam perbuatan zina, maka harga dirinya akan rusak. Ya, baik dia ketua RT, ketua RW, kepala desa, kalau terjatuh dalam perbuatan zina, maka akan rusak nama baiknya. Dan yang malu bukan hanya dia, tapi keluarganya juga malu. Anaknya akan malu. Anaknya malu kalau bapaknya pezina. Nauzubillah min dzalik. Ya. Anaknya malu, istrinya malu, ibu bapaknya malu juga. Nama baiknya akan rusak. Dan ini yang paling berbahaya, bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan kezaliman, yaitu merampas harta termulia milik seorang wanita. Ya, kita tahu bahwa kita mengambil harta orang itu perbuatan yang sangat dimurkai, perbuatan zalim. Ya, merampas harta orang. Nah, kalau kita merampas harta yang paling mulia yang dimiliki oleh seseorang, yaitu kesucian, maka ini berarti kita merampas harta yang sangat berharga. Dan ini kezaliman. Dan kezaliman ini nanti di hari kiamat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diadili kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, pelakunya, pelaku kezaliman akan mendapatkan hukuman yang setimpal di akhirat. Nah, selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hukuman di akhirat yang mana ini juga sebenarnya hadisnya panjang tetapi disingkat saja. Hadis riwayat Samurah bahwa orang yang melakukan perzinaan itu Nabi SAW pernah mimpi. Dalam mimpinya diperlihatkan ada laki-laki dan wanita telanjang yang dikumpulkan dalam satu tungku besar. Tungku itu kompor, ya, kompor atau panci besar yang dipanaskan dan dia terbakar di situ. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapa mereka? Kata malaikat, mereka ini adalah para pezina. Nah, ini ya hukuman di akhirat. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya terbatas, jadi marilah kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjatuh kepada perbuatan zina, tentu saja dengan meningkatkan ilmu. Meningkatkan ilmu. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dalam ilmunya tentang Allah, tentang akhirat, maka kita berharap kita semakin takut kepada Allah, tidak terjatuh ke dalam perbuatan zina dan menjauhi segala macam sarana-sarana menuju perzinaan. Ya, jangan didekati, wala taqrabu zina. Dan pemicu zina ini bukan hanya dari kalangan laki-laki, tapi juga bisa dari kalangan wanita. Ya, sebagaimana kita ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, itu yang menggoda wanitanya yang menggoda. Kemudian juga ada seorang kisah karomah, seorang wali, ya, di zaman dahulu ada seorang yang digoda oleh ada seorang wanita yang buruk akhlaknya, mengajak kepada perbuatan zina. Kemudian dia mengunci pintunya, dan si laki-laki soleh ini dia mencari cara gimana supaya lolos dari godaan wanita ini. Akhirnya dia minta izin ke kamar mandi, ke WC, kemudian dia melumuri tubuhnya dengan kotoran yang ada di WC itu. Ya, sehingga dengan demikian si wanita tersebut tidak lagi tertarik kepada sang laki-laki. Kemudian dia diusir dari rumah wanita tersebut, dan ternyata dari kejadian itu maka dia mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, tubuhnya senantiasa harum. Ya, tubuhnya senantiasa harum. Ini kisah yang nyata. Jadi ini berbahaya sekali ya. Jadi zina itu bukan hanya dimonopoli, diinisiasi oleh kaum laki-laki saja,
tetapi juga bisa terjadi diinisiasi, dimulai oleh kaum wanita. Karena semuanya punya syahwat. Laki-laki punya syahwat, wanita juga punya syahwat. Ya, sehingga kita wajib mempertebal iman kita dengan memperbanyak ilmu dan juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.